Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Paradigma Filsafat Administrasi Pendidikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Paulus Wanimbo, dan yang kedua Saudari Vera Nandaji, dan yang ketiga saya sendiri Fitrianti Abidin, dan yang keempat Saudari Nurfadila S. Sebelum memasuki materi inti yang dibawakan oleh kelompok kami, saya akan memaparkan dulu sedikit tentang pengertian dari filsafat dan administrasi pendidikan. Filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah. Dalam bahasa Yunani disebut filosofia. Dalam bahasa Inggris disebut filosofi. Philos berarti mencintai dan sofia berarti kebenaran, kearifan, dan kebahagiaan. Dan secara terminologi, filsafat berarti menjadi usaha manusia dalam mencari kebenaran dan kearifan supaya menemukan kebahagiaan melalui pemikiran dan penemuan yang mendalam, meluas, dan menyeluruh. Jadi, dapat disimpulkan filsafat adalah induk ilmu pengetahuan secara horizontal. Ruang lingkup kajiannya luas, tak terbatas, mencakup segala sesuatu yang ada. Administrasi pendidikan. Bahwa administrasi dan pendidikan keduanya terikat di dalam suatu hubungan kausalistik, bahwa dalam rangka mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem kerjasama antara semua pihak sesuai kompetensi, posisi, dan fungsi mereka dalam bentuk saling melayani. Sistem kerjasama seperti itu disebut administrasi. Jadi, pencapaian tujuan kehidupan bermasyarakat menjadi latar belakang keberadaannya administrasi. Sekarang kita memasuki materi inti yang akan dibahas, yaitu paradigma filsafat pendidikan. Paradigma dalam bahasa Inggris yaitu paradigma, berarti model atau pola. Di dalam ilmu pengetahuan, paradigma dikenal sebagai model atau bentuk cara pandang terhadap suatu objek materi. Terkait dengan materi ini, persoalan utamanya adalah tentang model administrasi pendidikan. Untuk menentukan bagaimana model administrasi pendidikan itu hanya bisa dengan cara memahami arti hakiki atau substansi administrasi dan pendidikan itu sendiri. Telah dibahas di atas bahwa di dalam pendidikan terkandung nilai-nilai administratif dan begitu sebaliknya di dalam administrasi juga terkandung nilai-nilai pendidikan. Karena masalah pendidikan adalah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, maka administrasi juga secara otomatis menjadi masalah yang memenuhi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi logis apabila seluruh hidup dan kehidupan manusia dipenuhi dengan masalah administrasi pendidikan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa administrasi pendidikan adalah suatu filosofi kehidupan manusia. Berdasarkan pemikiran itu, dalam kaitannya dengan persoalan membangun paradigma administrasi pendidikan sudah barang tentu berhubungan dengan filsafat hidup manusia. Padahal filsafat itu sendiri adalah persoalan manusia dalam hidup dan kehidupannya. Jadi, membangun paradigma administrasi. Oleh karena itu, di dalam materi ini, pembahasan difokuskan pada hakikat administrasi pendidikan. Tegasnya tentang nilai hakiki administrasi yang terkandung di dalam setiap jenis, sifat, dan bentuk pendidikan. Secara filosofis keilmuan, administrasi dan pendidikan adalah dua bidang studi serumpun. Keduanya terikat oleh satu objek materi, yaitu manusia, dalam taraf kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi, administrasi masuk ke dalam bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Objek studi atau sasaran penyelidikannya menekankan pada sistem pemberdayaan setiap
potensi setiap pemberdayaan setiap perbedaan potensi individual secara padu dalam bentuk interaksi saling melayani sehingga terbentuk satu kekuatan bersama yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan. Bertitik tolak dari sudut pandang filsafat, bentuk paradigma administrasi pendidikan dapat digambarkan menurut dinamika sosial yang cenderung bersifat teknologis perindustrian. Jika perkembangan iptek dan perindustrian dianalogikan sebagai sebuah pohon, maka filsafat adalah akar baharnya, ilmu pengetahuan sebagai batang dan cabang-cabangnya, sedangkan teknologi sebagai ranting-ranting dan dedaunannya, dan perindustrian berfungsi sebagai penghasil buah-buahannya. Hal itu berarti bahwa bagi keseluruhan sistem kehidupan sebuah pohon, filsafat bertugas menyaring sari-sari makanan bergizi atau nutrius yang bermanfaat bagi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas pembuahannya. Sebagaimana akar memiliki kekuatan daya tembus ke dalam lapisan bumi, maka filsafat juga berfungsi sebagai daya eksplorasi kreatif dalam menemukan hakikat atau intisari suatu persoalan. Oleh karena itu, filsafat berfungsi menentukan bentuk dan kualitas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian. Atas kendali filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi didorong ke arah perindustrian yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan yang makin berkualitas di masa depan. Daya kritik dan kreativitas filsafat telah tampak jelas pada arti etimologis filsafat, yaitu kebijaksanaan, cinta memiliki daya dorong saling menyatu antara dua pihak. Untuk bisa saling menyatu, keduanya harus saling memiliki pengetahuan mendalam tentang diri masing-masing. Sedangkan kebijaksanaan adalah gambaran tentang suatu pengetahuan yang mendalam sebagai hasil dari suatu sistem kegiatan berpikir. Sedangkan perilaku adil itu mengakar pada kesadaran bahwa di dalam diri setiap objek terdapat nilai-nilai keindahan, kebenaran, dan kebaikan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kehidupan. Filsafat mendorong dinamika perkembangan iptek dan perindustrian ke arah pluralisme monistik dan monisme pluralistik. Berdasarkan atas fungsinya sebagai pendorong, sekaligus filsafat berfungsi sebagai pengontrol perkembangan iptek dan perindustrian untuk tetap memproduksi segala macam jenis barang sejauh bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kehidupan. Selanjutnya terkait dengan daya berpikir kritis dan kreatifnya itu, filsafat menciptakan suatu tradisi di dalam memecahkan suatu masalah. Nah, tradisi yang dimaksud itu adalah bahwa di dalam memecahkan masalah, baik itu masalah sekecil apapun dan sesederhana apapun itu, filsafat selalu melakukan pendekatan melalui 4 pertanyaan. Selanjutnya, yang pertama itu, apakah administrasi pendidikan itu? Pertanyaan ini tuh cenderung bersifat eksploratif terhadap pemahaman tentang hakikat administrasi pendidikan. Secara filosofis, setiap hal tersusun atas 3 unsur hakikat. Yang pertama itu hakikat abstrak. Hakikat abstrak itu adalah penentuan bahwa hal sesuatu termasuk jenis tertentu. Jika diterapkan pada administrasi pendidikan, maka pendidikan adalah asas ketetapan bagi administrasi. Artinya, seluruh sistem tata kelola pelayanan dirancang dan dibangun hanya untuk merancang langkah-langkah efektif seluruh program kegiatan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi, administrasi pendidikan masuk ke dalam kategori jenis bidang studi kependidikan. Terus hakikat yang kedua, hakikat potensi. Maksudnya itu adalah menunjukkan karakteristik bahwa hal sesuatu di dalam
dirinya sendiri memiliki sifat khusus yang berbeda dengan sifat-sifat yang ada di dalam hal-hal lainnya. Jika diterapkan pada administrasi pendidikan, maka kerjasama adalah suatu kekuatan atau potensi yang harus diproduksi oleh sistem tata kelola pelayanan yang telah ditentukan. Nah, terkait dengan pendidikan, selanjutnya kerjasama antara semua pihak terikat dalam satu potensi yang menentukan efektivitas keberhasilan berdasarkan atas pendidikan itu sendiri. Jadi potensi administrasi pendidikan itu berupa kerjasama yang memiliki fungsi sebagai asas perubahan dan perkembangan pendidikan. Kemudian hakikat konkret yang menunjuk hal sesuatu berada di dalam wujud tertentu. Oleh karena itu, selalu berada di dalam perubahan. Atas dasar hakikat potensi administrasi, maka hakikat konkret pendidikan menjadi perubahan secara beraneka ragam. Terkait dengan hakikat konkret itu, maka pendidikan bisa berbentuk lembaga persekolahan, lembaga pelatihan, kursus, dan sebagainya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa administrasi menjadi kebutuhan mendasar di dalam setiap kegiatan pendidikan. Pertanyaan ini tuh bersifat deskriptif kausalistis, yang cenderung menuntut kejelasan tentang sebab musabab diperlakukannya administrasi di dalam melaksanakan program-program perencanaan kegiatan pendidikan. Menurut hukum kausalitas bahwa keberadaan pendidikan ditentukan oleh rentan sebab akibat yang panjang. Pada mulanya pendidikan berlangsung secara instiktif. Dari petani mengajarkan kebiasaan cara-cara bercocok tanam kepada anak-anaknya. Tetapi karena kebutuhan hidup itu berkembang dari waktu ke waktu, cara-cara tradisional bertani itu tidak mencukupi kebutuhannya. Maka dari itu diberlakukanlah cara-cara dan teknik yang baru agar bisa meningkatkan produksi dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu berdiri lembaga persekolahan yang khusus memprogramkan pengembangan pendidikan, pendidikan teknologi ilmu pertanian secara intensif dan efektif ke arah industrialisasi. Bidang pertanian berubah bentuk menjadi sistem teknologi perindustrian. Akibatnya bisa mengimbangkan perkembangan kebutuhan minum, makan, sandang, dan papan. Itulah sebabnya sampai hari ini kebutuhan masih tetap terus berlangsung. Dari kedua pertanyaan tersebut secara padu membentuk suatu paradigma yang di dalam tradisi filsafat disebut aspek ontologis, yaitu menentukan jenis, sifat, dan bentuk administrasi pendidikan. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam aspek ini terkandung nilai universal yang mewarnai hakikat keberadaan pendidikan. Nah, bagaimana keberadaan administrasi pendidikan? Dari pertanyaan itu terkandung suatu jawaban berupa bentuk administrasi pendidikan. Sesuai hakikat potensinya, lembaga pendidikan sekolah adalah suatu bentuk yang tepat bagi posisi dan fungsionalisasi administrasi pendidikan. Mengapa? Karena di sekolah, pendidikan dalam bentuk pembelajaran dikelola menurut perencanaan yang dijabarkan ke dalam berbagai program pelaksanaan secara terorganisir, terkoordinasi, dan terkontrol efektif menuju pencapaian tujuan. Model pembelajaran demikian dinilai dapat mendukung terwujudnya tujuan pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan tingkat lokal, nasional, dan bahkan tingkat global. Oleh karena itu, lembaga pendidikan sekolah layak berperan sebagai inovator kehidupan. Secara filosofis adalah paradigma yang dalam tradisi filsafat disebut aspek epistemologis. Paradigma epistemologis demikian memperjelas bahwa administrasi pendidikan menjadi pembeda antara lembaga pendidikan sekolah dengan lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa epistemologi administrasi pendidikan berfungsi menentukan bagi efektivitas pembelajaran
untuk menghasilkan SDM multitalenta sebagai basis pembaharuan kehidupan di masa depan. Next. Untuk apakah keberadaan administrasi pendidikan? Pertanyaan ini menuntut jawaban berupa manfaat. Karena masuk ke dalam lingkup pendidikan, maka persoalannya tentu terkait nilai kemanfaatan bagi pencapaian tujuan pendidikan. Seperti telah ditegaskan pada aspek epistemologi, bahwa administrasi pendidikan berfungsi sebagai landasan dasar sistem manajemen pembelajaran di sekolah. Kemudian, hasil apa yang dapat dicapai dari manajemen pembelajaran itulah persoalan administrasi pendidikan. Dengan perkataan lain, apa tanggung jawab administrasi pendidikan terhadap pembelajaran? Oleh karena tanggung jawab adalah persoalan etika, maka dari pertanyaan ini kemudian terbentuk suatu paradigma yang di dalam filsafat disebut aspek etika. Jadi, dari 4 pertanyaan ilmiah tersebut dapat ditarik suatu simpulan bahwa struktur paradigma filsafat administrasi pendidikan mencakup 3 komponen, yaitu ontologis, substansial, dengan penekanan persoalan pada nilai universal administrasi pendidikan terkait pengelolaan pendidikan pada umumnya. Epistemologis eksistensial, dengan penekanan pada nilai-nilai khusus administrasi pendidikan terkait efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan sekolah. Etis fungsional, dengan penekanan pada tanggung jawab pengelolaan pembelajaran efektif di lembaga pendidikan sekolah. Ketiga komponen itu bersesuaian dengan bidang pokok filsafat aksiologi, yang berarti suatu studi tentang hakikat nilai. Secara filosofis, pada dasarnya ada 3 nilai, yaitu keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Nilai keindahan masuk di dalam aspek ontologi, nilai kebenaran adalah persoalan epistemologi, dan nilai kebaikan masuk ke dalam persoalan etika. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.